Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan pemanfaatan palaparing yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan konektivitas digital di Indonesia. Jokowi meminta agar tol langit dari program Palaparing tersambung hingga ke rumah penduduk Indonesia. Saya mengapresiasi semua pihak, terutama Kemenkominfo yang telah bekerja keras untuk itu. Namun saya mempunyai beberapa catatan. Utilisasi palaparing harus ditingkatkan. Ini jangan hanya 50% saja. Utilisasi di Indonesia Tengah dan Timur yang masih sekitar 20%. Ini harus digenjot terus. Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar palaparing tidak hanya berhenti sebagai backbone saja. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga. Agar investasi besar di palaparing segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. Palaparing sendiri kerap disebut sebagai tol langit. Ini merupakan mega proyek infrastruktur jaringan kabel optik yang bakal menyambungkan berbagai wilayah Indonesia. Singkatnya, dengan kehadiran tol langit Palaparing, koneksi internet di Indonesia bakal ngebut, layaknya jalan bebas hambatan. Selain itu, proyek tol langit ini pembangunannya tidak untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu. Palaparing juga memiliki dampak untuk mempercepat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung sinergi budaya Nusantara. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar pemanfaatan tol langit Palaparing ditingkatkan. Presiden juga ingin Palaparing tidak hanya berhenti sebagai tulang punggung tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga. Lalu sudah sejauh mana pemanfaatan tol langit Palaparing dan kapankah bisa menjangkau rumah tangga? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kita melalui Zoom juru bicara Kementerian Kominfo ada Mas Dedi Permadi. Selamat siang Mas Dedi. Selamat siang Mbak. Baik. Selain Dedi Permadi, kita juga sudah terhubung dengan pakar telematika, ada Pak Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat siang Pak Abimanyu. Selamat siang, panggil Abah aja. Oke, Abah, oke. Sebelum saya ke Abah nih ya, saya mau ke Mas Dedi terlebih dahulu. Menyikapi pernyataan dari Presiden, Mas Dedi, ini terkait dengan palaparing yang diinginkan oleh Presiden agar bisa tersambung sampai ke rumah tangga. Apakah ini mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, Mas Dedi? Baik, jadi tentu ini menjadi prioritas Kementerian Kominfo ya untuk bisa menindaklanjuti arahan Presiden. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir ini Kementerian Kominfo sedang fokus untuk penuntasan infrastruktur telekomunikasi dalam payung besar percepatan transformasi digital nasional. Nah, transformasi digital nasional itu pertama percepatan penyelesaian infrastruktur telekomunikasi, yang kedua pengembangan teknologi pendukung, yang ketiga peningkatan SDM bidang digital, dan keempat adalah penyiapan dan penuntasan regulasi-regulasi pendukung. Jadi memang infrastruktur ini menjadi yang pertama dan menjadi prioritas. Terkait dengan palaparing, kita harus memahami betul bahwa saat ini Indonesia itu memiliki 342.000 lebih kilometer backbone ya, dan 12.229 kilometernya itu adalah palaparing. Perlu disadari memang utilisasi palaparing ini masih perlu ditingkatkan, sehingga ini menjadi salah satu prioritas untuk bisa menjawab kebutuhan infrastruktur, selain peningkatan utilisasi palaparing di saat yang bersamaan tentu ini berkaitan dengan pembangunan BTS di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dan juga penempatan satelit di orbit kita yang pada tahun 2023 nanti kita akan memiliki satelit Satria 1. Oke, jadi Mas Dedi, utilitas masih harus ditingkatkan. Apa yang dilakukan oleh Kominfo sejauh ini? Yang dilakukan sebetulnya prioritasnya ada dua. Yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi
kebutuhan realnya seperti apa. Ya, yang pertama kebutuhan realnya adalah dari 83.218 desa kelurahan di Indonesia, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki sinyal 4G. Itu prioritas pertama. Jadi backbone harus sampai ke 12.548 desa dan kelurahan untuk menghadirkan akses 4G, tidak hanya 2G dan 3G. Yang kedua, sebetulnya tidak hanya terkait dengan National Fiber Optic Backbone, tetapi juga untuk pusat-pusat pelayanan publik yang saat ini berjumlah 501.000 lebih layanan publik, itu masih ada PR 150.000 titik layanan publik yang belum teraliri oleh akses internet yang memadai. Sehingga 150.000 titik ini akan menjadi prioritas kita dengan menempatkan satelit Satria 1 yang sebetulnya ini sangat diperlukan juga di tengah pandemi COVID-19. Kalau ditanya kapan akan selesai, untuk yang basisnya desa dan kelurahan tadi, target selesainya adalah akhir 2022, sedangkan untuk satelit Satria itu ditargetkan bisa beroperasi pada kuartal 3 tahun 2023. Oke, saya tanyakan ke Abah, kalau dari Anda sendiri Abah, melihat penggunaan atau utilitas dari Tol Langit Palaparing sejauh ini seperti apa? Apakah sudah maksimal? Kita ngelihatnya gini, ya, Palaparing itu jaringan satelit, ya kan? Nah, nanti sampai ke desa, kemudian dari desa itu nanti disebarkan kepada para pengguna. Ya, yang dibilang tadi sama Mas Edi itu yang BTS-BTS-nya. Kita bicara sekarang utilisasi itu perkotaan, ya, kemudian yang tingkat atas, medium, dan sampai yang bawah. Kalau sebagai sifatnya adalah untuk konektivitas perkotaan, pengguna itu nggak merasakan itu apakah dia lewat Palaparing atau KPK lewat jalur lama, karena pengguna sekarang menggunakan jaringan kan selalu di level pengguna itu adalah internet service provider, ya, itu di mana kita kebanyakan menggunakan jalur seluler, ada yang masuk ke rumah-rumah, ya, lewat misalnya jaringan kayak lewat jalur yang berita satu ini gitu ya, kabel di situ juga udah ada umpamanya di media, kemudian ada di operator plat merah juga sudah ada, dan kemudian banyak di seluler gitu loh. Nah, konektivitas tersebut itu sekarang udah dinikmati sama pengguna. Dari sisi penggunanya kita blind, apakah sekarang dia konektivitasnya itu lewat jalur yang mana? Oke. Ya, nah kalau dilihat levelnya dari layer lagi sampai ke pedesaan, saya sendiri tentu juga tidak bisa berkomentar apakah sekarang sini sudah efektif sampai ke pedesaan atau tidak ya levelnya. Tetapi kita harus tahu bahwa apapun yang dibentuk oleh Kominfo adalah sifatnya layer infrastructure. Ya, belum berlayer sampai aplikasi sampai penggunaan gitu, baru membuat make it connect ya gitu loh. Nah, setelah terkoneksi tentu ada yang perlu dilakukan adalah aplikasinya dari sisi pengguna ya. Saat kita sudah terhubung dan kemudian tidak tahu apa yang mesti dihubungi, tidak tahu apa yang bisa diakses, pengguna juga nggak tahu, akhirnya cuma masuk ke sosial media. Saat masuk ke sosial media, yang sekarang adalah banyak, Telegram, Signal, WhatsApp, VIP, WeLine, Chat, WeChat, dan lain sebagainya, hal itu saat itu masuk, itu hanya suatu crowd saja, hanya suatu kerumunan. Ya. Karena sifatnya kerumunan, ya penggunaannya mau dibilang maksimal, apanya maksimal, hanya ketemu orang ngobrol dan ngobrol. Yang lebih sering justru orang ngobrol, kemudian yang keluarnya banyak kan konten-konten dari konten yang hoax yang kita tidak tahu klarifikasinya, itu lebih banyak tersebar. Ya, nah, crowd yang semacam ini yang justru sebetulnya jadi nanti banyak bukan penggunaan tetapi penyalahgunaan fasilitas yang ada. Ya, nah. Kalau kita bilang sudah penyalahgunaan, tujuannya Pak Jokowi sudah pasti sangat baik melakukan ini gitu loh. Tetapi di layer masyarakat yang mau carinya hanya mudah, itu otomatis merasakan bahwa konektivitas adalah sosial media. Gitu loh. Bisnis adalah sosial media, yang namanya e-commerce adalah sosial media. Layernya dia hanya pengen semudah mungkin.
Kenapa? Kita mempunyai jenjang pendidikan antara layer yang di situ yang memang mampu menggunakan komputer atau yang hanya sekedar tinggal bisa ngomong. Ya. Nah, saat ini terjadi sekarang, layer sekarang itu baru hanya bisa ngomong. Padahal kita tahu ada layer, ada pendidikan, ada pariwisata, ada untuk rumah sakit, ya. Ada banyak layer lagi yang lain yang harusnya bisa mulai benar-benar diberdayakan. Ya. Kalau sekarang semuanya bisa ngomong, misalnya orang pengen tahu, oh sekarang saya pengen tamasya ke Cirebon ada apa saja sih? Dia ke situs Cirebon akan kasih tahu, oh ini ada hotel ini. Oke. Apakah tamasya itu adalah hotel ataukah objek wisata? Nah, yang layer objek wisatanya di sini yang belum kecapai, gitu loh. Oke. Ya, nah model-model seperti ini yang saya bilang, jadi sebetulnya peningkatannya layernya itu belum menyentuh ya karena belum nyambung kemampuan masyarakat di sini yang kemudian presiden diberikan. Dan ini bukan salahnya Kominfo, ini adalah kesalahan bersama departemen yang mesti berpikir bagaimana konten ini benar-benar dimaksimalkan, jangan akhirnya hanya dipakai ngobrol saja. Oke, berarti secara sederhana Abah bisa dikatakan bahwa sebetulnya proyek atau fasilitas tol langit Palaparing belum terlalu dinikmati oleh masyarakat, bukan karena fasilitasnya tidak ada, tapi malah lebih kepada masyarakatnya, bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Abah dan juga Mas Dedi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok akan kembali usai jeda.